Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 40 akan mempresentasikan modul 4 yaitu Stella. Saya Ais Nurrohma NPM 19108 dan juga partner saya Adinda Laksmi Pratiwi NPM 19086. Di sini yang pertama adalah tujuan praktikum dari modul 4. Yang pertama ada praktikan dapat memahami model simulasi sistem dinamis. Yang kedua, praktikan dapat memahami komen dalam aplikasi Stella. Yang ketiga, praktikan dapat membuat model simulasi sistem dinamis atau stock flow diagram menggunakan software Stella. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan software Stella untuk memecahkan suatu permasalahan. Stella sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari Stella sendiri adalah membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Lalu untuk fungsi dari software Stella yaitu untuk menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dilakukan simulasi, analisis, dan juga komunikasi. Untuk cara kerja program Stella ini dapat dilalui dari 4 tahap. Yang pertama ada mapping dan numbering, kemudian yang kedua simulating, ketiga analyzing, yang keempat communicating. Lalu di dalam Stella ini juga ada 3 jenjang atau layering. Yang pertama high level mapping layer, yaitu jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Lalu model construction layer, jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Apabila pengguna menginginkan model atau memodifikasi struktur model, itu bisa dilakukan di jenjang yang ini, yang di construction layer. Lalu yang terakhir ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Ketiga jenjang ini saling terkait, sehingga pengguna itu dapat berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya. Nah, di dalam aplikasi Stella ini terdapat 4 icon penting penyusun atau pembuat model. Yang pertama ada stock. Icon stock ini merupakan hasil dari suatu akumulasi. Fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai dari suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Lalu ada icon flow, berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah dari aliran tersebut. Adapun arah alirannya bisa berupa satu arah maupun 2 arah sekaligus. Lalu icon selanjutnya adalah converter, yang secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Namun di sisi lain, converter ini juga berfungsi untuk menyimpan konstanta, input suatu persamaan, melakukan kalkulasi, dan juga berbagai input lainnya, atau menyimpan data berbentuk grafis, tabulasi X dan juga Y. Icon yang terakhir yaitu icon konektor yang berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Baik, selanjutnya masuk di studi kasus. Untuk studi kasus yang kami angkat pada modul ini yaitu simulasi sistem dinamis produksi furniture menggunakan software Stella. Untuk studi kasusnya ini di PTX. PTX sendiri merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri furniture. Persaingan usaha yang semakin marak membuat para pengusaha berbondong-bondong melakukan inovasi terhadap produk buatan mereka untuk menarik perhatian para konsumen. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini adalah adanya permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu dari konsumen, sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperkirakan jumlah ketersediaan furniture. PTX berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat simulasi pemodelan sistem dinamis dari produksi furniture di PTX dengan bantuan software Stella. Dari penelitian ini diharapkan suatu solusi model dari skenario yang dimunculkan untuk dapat memperkirakan jumlah ketersediaan furniture yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang digunakan adalah merupakan data sekunder yang didapatkan dari hasil pengamatan selama proses produksi berlangsung. Kemudian menggunakan software Stella yang merupakan perangkat lunak untuk pemodelan berbasis flowchart. Lalu untuk tahap pengumpulan datanya, data-data yang dibutuhkan yang pertama adalah data jumlah permintaan kayu.
kemudian data stok bahan baku kayu, data stok bahan baku rotan, data persentase penurunan daya beli, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase kecacatan kayu, data persentase produksi kayu, data persentase kecacatan rotan, dan juga data persentase produksi rotan. Untuk jumlah permintaannya di sini ada 6.000 unit, lalu untuk stok bahan baku kayunya 8.000 unit, stok bahan baku rotannya 8.000 unit, persentase penurunan daya belinya sebesar 2%, persentase peningkatan pemakaiannya sebesar 4%, persentase kecacatan kayu dan juga kecacatan rotannya sama-sama 2%, lalu persentase produksi kayu dan juga rotannya sama-sama 10%. Kemudian ini adalah model dari simulasi kesugihan furniture-nya. Selanjutnya akan dijelaskan atau disimulasikan oleh partner saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaplikasian software Stella pada studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami, yaitu sistem dinamis pada proses produksi furniture di PPX. Jadi, dengan mengaplikasikan software Stella, kita akan mendapatkan 3 hasil. Yang pertama ada stock flow diagram, kemudian graph pad, dan ada table pad. Lalu, yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita membuat stock flow diagram terlebih dahulu. Pada proses produksi furniture, terdapat 4 stock flow diagram, yaitu yang pertama ada jumlah permintaan, lalu stok furniture, lalu stok bahan baku yang dibagi menjadi 2, ada stok kayu dan stok rotan. Kemudian pada stok flow diagram sendiri terdapat 4 ikon yang dapat kita gunakan dalam penyusunannya. Ikon yang pertama yang berbentuk kotak atau kita sebut dengan stok. Jadi ikon ini itu menyimpan nilai atau informasi dari sebuah parameter. Pada stock flow diagram proses produksi furniture ada 4 parameter yang kita gunakan. Yang pertama, parameter jumlah permintaan produksi furniture, lalu parameter stok furniture yang sudah dibuat yang disimpan di gudang, lalu ada parameter stok bahan baku yang dibagi menjadi 2, yaitu stok bahan baku kayu dan stok bahan baku rotan. Lalu ikon kedua yaitu ikon flow yang disimbolkan dengan panah seperti ini, dan kita tempatkan di sebelah kanan dan atau sebelah kiri dari stok. Jadi ikon flow ini menunjukkan aliran atau arah dari suatu sistem produksi. Nah, pada stock flow diagram yang pertama yang jumlah permintaan terdapat 2 flow, yaitu peningkatan pemakaian dan penurunan daya beli. Kemudian pada stok furniture terdapat 2 flow, yaitu produksi furniture dan konsumsi furniture. Lalu pada stok kayu terdapat 2 flow, yaitu produksi kayu dan kecacatan kayu. Dan pada stok rotan terdapat 2 flow juga, yaitu produksi rotan dan kecacatan rotan. Lalu ikon ketiga yang kita gunakan adalah bentuknya lingkaran atau disebut juga converter. Jadi converter ini berfungsi untuk mengubah input menjadi output, tapi dia juga bisa digunakan untuk menyimpan suatu nilai atau konstanta, kemudian menginput persamaan atau melakukan kalkulasi dari input-input yang telah dimasukkan. Nah, biasanya converter ini berisi data yang mempengaruhi dari flow. Nah, contohnya pada stock flow diagram di jumlah permintaan, pada flow peningkatan pemakaian dipengaruhi oleh persentase dari peningkatan pemakaian, sehingga konverternya berisi data berupa persentase peningkatan pemakaian. Begitu juga untuk konverter-konverter yang lainnya. Nah, ikon terakhir yang digunakan untuk menghubungkan satu ikon dengan ikon lainnya adalah ikon konektor, yaitu yang dilambangkan dengan tanda panah berwarna merah. Jadi sama seperti penjelasannya tadi, dia berfungsi untuk menghubungkan
icon yang saling berhubungan. Nah, contohnya seperti ini tadi. Di icon converter, dia berhubungan dengan icon flow. Nah, untuk menghubungkannya ini kita memerlukan icon connector. Dan begitu juga untuk icon-icon yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun stock flow diagram dan kita telah menghubungkan sesuai dengan logika dalam sistem produksi yang sudah tertera di layar, kita harus menentukan nilai atau parameter dari masing-masing stok maupun konverternya. Jadi contohnya untuk stok di jumlah permintaan, kita klik 2 kali, nah kita inputkan berapa jumlah permintaan sesuai data yang ada. Untuk studi kasus di kelompok kami, input jumlah permintaan 6.000. Kemudian untuk adalah berapa yang tersedia tersimpan di gudang. Nah, berdasarkan data dari studi kasus kelompok kami, stok furnitur nilainya sama dengan produksi dari furnitur. Kemudian untuk stok kayu, kita inputkan berapa jumlah stok kayu yang ada di gudang yang siap diproduksi untuk menjadi furnitur. Nah, pada studi kasus kelompok kami, stok kayunya terdapat 8.000 unit. Dan begitu juga dengan stok rotan yang jumlahnya juga sama, yaitu sebesar 8.000 unit. Kemudian, pada flow ini bisa kita masukkan rumus untuk yang menyatakan aliran dari sistem produksinya. Contohnya, pada flow peningkatan pemakaian, maka alirannya adalah jumlah permintaan dikali persentase peningkatan pemakaian. Dan berlaku untuk yang lainnya. Nah, untuk persentasenya sendiri harus kita isi dulu berapa persentase yang kita pakai. Untuk studi kasus kelompok kami, persentase peningkatan pemakaian adalah 0,04 atau sama dengan 0,4%. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Setelah kita inputkan semua data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah kita membentuk grafik terlebih dahulu. Jadi kita klik di sini, ada graph pad, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita pastikan bahwa graph pad-nya bertipe time series dan juga displaynya adalah 1 from 1 atau 1 to 12 atau 12. Jadi di sini menyatakan waktu atau periode produksi dalam hitungan bulan, jadi selama 1 tahun, mulai bulan Januari atau bulan pertama hingga bulan Desember atau bulan ke-12. Oke, lalu setelah itu kita klik run, lalu kita klik run spec. Nah, ini untuk memastikan lagi bahwa jarak dari simulasinya dimulai dari 1 sampai 12, ini menyatakan bulan. Unit of time-nya kita ganti months, bulan. Lalu untuk date-nya kita ganti jadi 1, lalu kita OK. Setelah itu, kita klik run, lalu kita klik run lagi. Nah, maka akan hasilnya terlihat seperti ini. Kemudian untuk tabel pad juga mengikuti, jadi kita klik di sebelah ini icon graph pad ini ada icon tabel pad, kita klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk angka-angkanya ini akan muncul berdasarkan dari inputan yang sudah kita masukkan di stock flow diagram sebelumnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa persediaan stok bahan baku, baik stok kayu maupun stok rotan, dapat memenuhi jumlah permintaan produksi furnitur. Dan perbandingan dari jumlah permintaan dengan stok bahan baku adalah berbanding lurus, karena dapat kita perhatikan di tabelnya, semakin banyak jumlah permintaannya, maka persediaan stok bahan baku juga semakin banyak. Sekian penjelasan dari saya mengenai software Stella pada pengaplikasian sistem produksi furnitur di PPS.
Itu tadi merupakan proses simulasi dari pemodelan sistem dinamis produksi furniture, yang mana menghasilkan dua output yaitu graph pad dan juga table pad. Tadi analisisnya juga sudah dijelaskan ketika mensimulasikan software. Jadi untuk keseluruhan penelitian ini kesimpulannya adalah PTX merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam perindustrian kayu dengan hasil produksi berupa berbagai jenis furniture. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan model sistem dinamis terhadap produksi furniture untuk dapat menentukan ketersediaan furniture sesuai permintaan konsumen dengan bantuan software Stella. Penelitian ini melalui beberapa tahap pengerjaan, diantaranya pengumpulan data, validasi, dan analisis hasil output simulasi berupa graph pad dan juga table pad. Dari hasil penelitian dapatkan hasil bahwa jumlah stok bahan baku kayu dan juga bahan baku rotan mampu memenuhi permintaan jumlah furniture selama 1 tahun, terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan jumlah permintaan furniture berbanding lurus dengan jumlah stok bahan baku. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dan pemaparan dari kami kelompok 40, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.